Aksi perampokan sadis yang dilakukan buruh proyek bernama M. Rafli Barizi hingga bunuh ibu bernama Kartini dan lukai anak perempuannya Dika Putri dibeberkan oleh Polresta Denpasar pada Senin 24 Februari tahun 2025. Tersangka dihadirkan dengan kedua kaki diperban akibat didor oleh petugas. Berbagai fakta baru pun diungkap dalam kesempatan tersebut. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Muhammad Iqbal Simatupang menerangkan, awalnya pelaku memang hendak mencuri di TKP. Karena ketahuan oleh korban, dia langsung menganiaya Kartini menggunakan pisau yang dibawa dari bedeng proyek sampai meninggal. Kapolsek Kuta Selatan Kompol I Gusti Ngurah Yudhistira menjelaskan modus Rafli dalam melancarkan aksinya. Diketahui dia merupakan buruh proyek pembangunan di belakang rumah korban. Pemuda itu sudah mengintai rumah korban selama 2 hari dengan maksud mencuri karena tak punya uang. Sehingga dirinya bisa mengetahui situasi rumah dan keadaan penghuninya yang hanya tinggal berdua di sana. Atas kejadian ini, Jatanras Polresta Denpasar bersama unit Reskrim Polsek Kuta Selatan di Bakup Ditreskrimum Polda Bali melakukan penyelidikan. Kanit Reskrim Polsek Kuta Selatan Ibtu M. Guru Firmansyah mengatakan pihaknya memperoleh informasi pelaku sembunyi di tempat tinggal temannya di sebuah toko bangunan di Jalan Semer Kerobokan Kuta Utara. Maka petugas segera mengejar ke lokasi itu. Sesampainya di sana, salah satu rekan Rafli memberitahunya bahwa ada polisi datang. Sehingga pemuda itu langsung lari dengan melompati pagar di bagian belakang. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran sebelum akhirnya Rafli dapat diringkus. Karena mencoba melawan petugas dan melarikan diri, dirinya dihadiahi timah panas di kedua kakinya. Saat diinterogasi, ia mengaku mengambil 2 handphone dan cincin emas. Namun cincin itu hilang saat upaya kabur. Dia berencana menjual barang-barang itu untuk kebutuhan sehari-hari. Terungkap juga bahwa dirinya adalah pemakai obat terlarang pil koplo seminggu sebelum kejadian. Tersangka sebelumnya pernah melakukan pencurian tabung di rumah orang di Kejayan Pasurun pada tahun 2023. Hanya saja dia lolos dari jeratan hukum karena damai dengan korban. Atas perbuatannya Rafli disangkakan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.